Laliku Kristasari dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sejarah anime-anime Jepang, anime pada era-era Jepang, serta genre dan kategori anime. Konnichiwa, saya Aulia akan menjelaskan tentang perkembangan kultur Jepang. Anime membuat Jepang menjadi negara yang superpower dan studio animasi terbaik yang ada di Jepang. Konnichiwa minasan, nama saya Shana Diamara dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang faktor yang melatar belakangi anime menjadi populer di Indonesia. Lalu, anime sebagai media pengenal bahasa Jepang, dan yang ketiga, dampak menonton anime. Bab 2. Pembahasan sejarah perkembangan anime di Jepang. Sejarah karya anime di Jepang diawali dengan dilakukannya eksperimen pertama dalam anime oleh Shimokawa Bokuten atau dikenal dengan Shimokawa Oten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro pada tahun 1913. Kemudian diikuti film pendek yang berdurasi 5 menit karya Shimokawa Oten yang berjudul Emokawa Mukuzo Genkaban no Maki pada tahun 1913. Sehingga Shimokawa Oten disebut sebagai bapak anime pertama di Jepang. Karya Oten kemudian disusul dengan anime berjudul Saru Kamikazen dan Momotaro hasil karya Kitayama Seitaro pada tahun 1913. Anime pada era-era Jepang. Era Showa, periode toei animation dan musik production. Anime periode Perang Dunia Kedua atau era Showa. Kumoto Churipu artinya laba-laba dan tulip dibuat pada tahun 1943. Merupakan film animasi pendek hasil karya Kenzo Masaoka. Film ini menceritakan tentang seekor laba-laba yang berusaha untuk memikat kumbang kecil di dalam sarangnya. Ketika kumbang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tulip, datanglah sebuah badai yang menghantam laba-laba tersebut. Sementara kumbang tetap aman di tempat persembunyiannya. Momotaro, Umi no Shinpei, film animasi pertama dari Jepang yang berdurasikan 74 menit. Film ini disutradarai oleh Mitsuya Seo dan dibuat pada tahun 1945. Dia diperintahkan untuk membuat film propaganda Perang Dunia II oleh Departemen Angkatan Lautan Jepang. The Tale of the White Serpent. The Tale of the White Serpent dibuat pada tanggal 22 Oktober 1958 dengan durasi 78 menit. Anime ini merupakan anime berwarna yang pertama dari Jepang dan diproduserkan oleh Hiroshi Okawa, disutradarai oleh Taiji Yabushita dan Kazuhiko Kabe. Film ini merupakan cerita rakyat Cina. The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun. Film ini disutradarai oleh Isao Takahata dengan produser oleh Hiroshi Okawa dan dibuat pada tahun 1968. Film anime ini menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Borus yang diburu oleh kawanan serigala berbulu. Astro Boy tahun 1963 merupakan era kesuksesan pertama dalam dunia animasi. Salah satu film yang mengawali kesuksesan tersebut adalah animasi bernama Tetsuwan Atom. Film ini disutradarai oleh Osamu Tezuka. Memasuki 1970. Di era ini, dunia anime sudah memasuki tingkat kompetensi yang mulai ketat.
sehingga terjadinya pengurangan pegawai di Toei Animation dan terjadinya pemilihan animator-animator ke studio lain seperti Acpro dan Telecom Animation. Selain itu, Mushi Production pun gulung tikar yang kemudian bangkit kembali 4 tahun setelahnya. Namun, biarpun dengan kondisi seperti itu, pada era 1970-an masih terdapat anime yang populer. Salah satunya adalah Lupin Sensei yang menceritakan tentang humor-humor dewasa. Memasuki tahun 1980, disinilah mulai ada anime yang cukup populer hingga tahun 2000. Anime tersebut salah satunya adalah Dragon Ball. Dragon Ball yang artinya bola naga dibuat oleh Akira Toriyama pada tahun 1984. Anime yang bisa terbilang tua dan bertahan lama ini menceritakan tentang kisah seorang bocah bernama Goku dengan teman-temannya mencari 7 bola naga. The Super Dimension Force Macross pada tahun 1982. Mobile Suit Zeta Gundam pada tahun 1985 dan Kiki's Delivery Service pada tahun 1989. Memasuki tahun 1990 sampai 1995-an. Era ini merupakan era yang menggembirakan karena pada era ini terciptanya anime yang sudah kita kenal dengan baik seperti Senseiya, Sailor Moon, Detective Conan, Evangelion. Anime ini terbilang sukses karena mampu meraih income hingga $10 juta lebih. Periode 2000-an hingga sekarang atau era Heisei. Code Geass, The Love of Rebellion R2, Fullmetal Alchemist, Death Note, K-On!, Fairy Tail, Bakemonogatari, Haikyuu, Ken Return of Kings, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, dan masih banyak lagi, termasuk anime yang sering kita tonton. Genre anime dan kategorinya. Action, berfokus pada pertarungan, perang, maupun persaingan dengan menggunakan fisik dan mengutamakan teknik bela diri. Contohnya, Hunter x Hunter dan Noragami. Horor, menggunakan tema-tema supernatural yang gelap. Contohnya, Vampire Hunter D Series dan Hirogashi no Nakukuruni. Shoujo, biasanya berhubungan dengan percintaan gadis umur 10-15 tahun. Contohnya, Aoharu Raido dan Gekkan Shoujo. Sci-fi, difokuskan pada pengembangan teknologi dan penemuan sesuai kebutuhan manusia. Contohnya, Darling in the Franxx dan Ghost in the Shell. Komedi, cerita yang bertabur bumbu komedi. Contohnya, Hataraku Mao-sama dan Bakato Test Shoukanju. Fantasi, cerita yang penuh imajinasi. Contohnya, Kyokai no Kanata dan Sore Demo Utsukushi. Slice of life, menceritakan kehidupan keseharian. Contohnya, Ishunkan Friends dan Tsuki ga Kirei. Shonen, biasanya bercerita tokoh utama dari lemah menjadi kuat dan ditujukan untuk laki-laki berusia 10-18 tahun. Contohnya, Girl the Crown dan All No Exercise. Drama, membangun cerita lewat pengembangan karakter dan tema-tema yang emosional, serta berhubungan antar tokoh yang kompleks. Contohnya, Shigatsu wa Kimi no Uso dan Clannad. Romance, cerita tentang percintaan antar karakter yang sifatnya menjaga hubungan tersebut. Contohnya, Kimi ni Todoke dan Suki de Inayo. Psikologikal, berkaitan dengan cara berpikir karakter, biasanya mengandung cara berpikir yang abnormal untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, Death Note dan Boku Dake ga Inai Machi. Sport, cerita yang berhubungan dengan olahraga. Contohnya, Haikyuu dan Kuroko no Basket. Sejarah perkembangan pop culture Jepang hingga masuk ke Indonesia. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami banyak kehancuran di dalam negaranya. Namun, Jepang mencoba menstabilkan negara dengan menggunakan elemen budaya.
Jepang mulai mencampurkan budaya mereka dengan Eropa dan Amerika. Demi peningkatan ekonominya, Jepang pasca Perang Dunia Kedua menggunakan pendekatan low profile karena Jepang ingin merubah diri sebagai negara yang raksasa di bidang ekonomi. Jepang pada masa ini ingin mengembangkan perekonomiannya tanpa mengganggu negara lain. Salah satu bentuk pop culture Jepang seperti manga, game, dan film. Awal pembentukan budaya Jepang bermula dari pembuatan film Godzilla pada tahun 1954. Pasca peningkatan industri perfilmannya, Jepang kemudian merilis kartun asli Jepang yang diberi nama anime. Pada tahun 1945, Jepang membuat Momotaro Umi no Shinpei yang merupakan anime besar pertama Jepang. Pada pertengahan tahun 1990-an, Jepang mulai memperkenalkan budaya-budaya ke seluruh dunia melalui beberapa TV show Jepang seperti acara Mighty, Takashi Castle, Iron Chef mulai ditayangkan ke negara lain. Selain anime dan manga, musik J-pop juga mulai merambah ke pasar Asia. Jepang melakukan penyebaran budaya ke negara lain dengan tujuan supaya Jepang bisa lebih dikenal di seluruh dunia. Jepang memulai penyebaran tersebut kepada masyarakat dunia di akhir dekade 1980-an dengan pop culture-nya. Hal ini disebabkan pop culture Jepang dinilai memiliki kreativitas yang tinggi. Selain itu, penyebaran pop culture Jepang juga berkepentingan untuk membangun persepsi positif masyarakat tentang Jepang dan juga sebagai komoditas yang dijual ke luar negeri. Pop culture Jepang kini mendunia dan yang paling dikenal adalah manga, anime, games, dan fashion. Anime membuat Jepang menjadi negara superpower. Jepang mungkin mengalami penurunan yang lambat sejauh menjadi kekuatan ekonomi global. Tetapi, soft power dari genre hiburan modernnya, dari manga hingga anime, memiliki daya tarik global, terutama di kalangan anak muda. Sejarah manga. Industri ini mulai mendapatkan penonton massal dengan debut serial TV mingguan yang dibuat oleh manga jenius Osamu Tezuka. Sejarah manga. Muasal manga di Jepang. Manga merupakan komik yang dibuat di Jepang. Kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang komik Jepang, sesuai dengan gaya yang dikembangkan di Jepang pada akhir abad ke-19. Kata tersebut memiliki prasejarah yang panjang dan sangat rumit di awal kesenian Jepang. Di Jepang, orang dari segala usia membaca manga. Media mencakup karya dalam berbagai genre seperti aksi petualangan, asmara, olahraga, permainan, sejarah drama, komedi, fiksi ilmiah, fantasi, misteri, detektif, horor, seksualitas, bisnis atau perdagangan, dan lain-lain. Sejak 1950-an, manga telah terus menjadi bagian utama dari industri penerbitan Jepang. Manga juga telah mendapatkan pembaca di seluruh dunia yang signifikan. Cerita manga biasanya dicetak dalam hitam putih, meskipun beberapa manga penuh warna sudah ada. Seorang seniman manga biasanya bekerja dengan beberapa asisten di sebuah studio kecil dan berhubungan dengan editor kreatif dari perusahaan penerbitan komersial. Jika seri manga cukup populer, mungkin dianimasikan setelah atau bahkan di saat manga sedang berjalan. Terkadang manga terpusat pada dahulu sebelumnya yang terdapat aksi langsung atau film animasi. Manga diawali pada zaman Edo, ketika seorang pemahat kayu dan pelukis bernama Katsushika Hokusai menciptakan istilah Hokusai manga pada serial sketsanya yang berjumlah 15 volume dan diterbitkan pada tahun 1814. Hokusai itu sendiri berasal dari dua huruf Cina yang memiliki arti gambar manusia untuk menceritakan sesuatu. Di akhir abad 18, Kibyoshi merupakan buku komik pertama yang berisi cerita dengan tatanan gambar yang dikelilingi oleh tulisan atau tulisan di samping gambar sebagai narasinya. Namun, manga tidak begitu berkembang hingga Perang Dunia Kedua, sehingga keberadaannya tidak disadari. Kesuksesan dalam dunia manga. Pada awal abad 19, muncul mangaka bernama Osamu Tezuka yang membawa sejarah baru di dunia manga Jepang. Karyanya yang terkenal adalah Tetsuan Atom atau yang biasa dikenal sebagai Astro Boy.
pada 1999 mulai diterbitkan 2 majalah mingguan untuk anak laki-laki, yaitu Shonen Magazine dan Shonen Sunday. 10 tahun kemudian, majalah komik untuk remaja mulai terbit seperti Manga Action pada tahun 1967, Young Comic pada tahun 1967, Play Comic pada tahun 1968, dan Big Comic pada tahun 1967. Akhirnya, minat terhadap komik pun merambah kepada anak remaja. Osamu Tezuka, sang dewa manga. Industri ini mulai mendapatkan penonton massal dengan debut serial TV mingguan yang dibuat oleh manga jenis Osamu Tezuka. Tezuka yang lahir di Osaka, dewa manga menggunakan strip komik untuk menunjukkan gerakan dramatis secara berurutan, seolah-olah itu adalah bingkai film. Ia juga berevolusi genre dengan menawarkan berbagai cerita dari fiksi ilmiah hingga drama serius seperti film atau novel. Tezuka dan pengikutnya menciptakan fondasi budaya manga yang saat ini diakui dan populer di seluruh dunia. Dia juga memelopori animasi TV Jepang dan menciptakan model bisnisnya. Tezuka meluncurkan Tetsuwan Atom pada tahun 1963, serial anime TV mingguan pertama di negara itu, dan itu sukses besar. Serial ini dikenal sebagai Astro Boy dalam Inggris. Faktor lain yang berkontribusi. Bersama Tezuka, ada Hayao Miyazaki, pendiri studio Ghibli, yang terkenal karena membantu menempatkan anime di peta global. Karya Miyazaki telah dipuji oleh dunia, terutama Spirit Away yang memenangkan Academy Award. Lahir pada tanggal 5 Januari 1941 di Tokyo. Pada tahun 1958, Hayao Miyazaki mulai tertarik pada film animasi. Imajinasinya tergerakkan oleh Hakujaden, Legend of Whitesnake. Namun saat itu beliau tidak ingin menjadi animator melainkan seniman. Pada tahun 1963, Hayao Miyazaki menjadi animator untuk Toei Animation dan bergabung ke studio besar lainnya, menciptakan film animasinya yang rilis pada tahun 1983 berjudul Nausicaa of the Valley Wind yang sukses besar. Dari keberhasilan tersebut, Studio Ghibli lahir, yang selalu sukses dan terkenal sampai kini. Studio animasi terbaik sepanjang masa di Jepang. Yang pertama ada Mangloop. Meski nama Mangloop jarang terdengar, namun anime produksi studio ini cukup populer. Contohnya Samurai Champloo, Carnival, dan Gangsta. Mereka juga terlibat dalam produksi anime lain seperti Eden of the East dan Black Butler Book of Circus. Sayangnya, pada 29 September 2015, studio ini mengumumkan kalau mereka bangkrut. Yang kedua ada Studio Pierrot. Berikutnya adalah studio yang memiliki logo badut berwarna hitam putih sebagai logonya. Studio ini telah memproduksi berbagai anime populer yang dikenal di seluruh dunia, seperti Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul, Yu Yu Hakusho, dan Fushigi Yugi. Bahkan salah satu anime yang diproduksi studio ini, yaitu Yu Yu Hakusho, pernah memenangkan Animage Grand Prix Award. Yang ketiga ada PA Works, Progressive Animation Works. PA Works Corporation adalah studio animasi yang berdiri di Nanto, Toyama sejak tahun 2000. Awalnya, studio ini hanya membuat animasi untuk beberapa video game seperti seri Profesor Layton dan berkolaborasi dengan studio animasi lain saja. Namun, pada tahun 2008, studio ini mulai memproduksi seri anime sendiri. Untuk karya terkenalnya ada Hanasaku Iroha, Another, dan Charlotte. Yang keempat, ada Studio Ghibli. Studio Ghibli adalah studio yang bisa dibilang sebagai salah satu studio terpopuler di seluruh dunia, yang dikenal dengan film animasinya. Salah satu film mereka, Spirit Away, juga dinobatkan sebagai salah satu film dengan tingkat penjualan tertinggi di Jepang. Yang kelima, ada Production IG. Production IG selain dikenal dengan produksi berbagai seri anime, Production IG juga dikenal terlibat dalam mendesain video game. Misalnya, game PlayStation 2, Ghost in the Shell, Standalone Complex, dan Blood the Last Vampire.
Production IG juga dikenal dalam memproduksi seri anime Ghost in the Shell, Psycho Pass, Guilty Crown, dan Alien of the East. Yang keenam ada Bones Animation Studio. Bones Animation Studio didirikan pada tahun 1998 oleh 3 orang anggota Sunrise. Karya animasi populer yang mereka produksi adalah Wolf's Rain, Full Metal Alchemist, dan Noragami. Yang ketujuh ada Kyoto Animation. Kyoto Animation adalah salah satu studio animasi paling populer saat ini. Studio yang biasa dijuluki KyoAni juga sangat dikenal karena art style-nya yang khas dan cerita animenya yang ringan namun menyentuh. Karya animasi yang mereka produksi adalah Violet Evergarden, Kyokai no Kanata, Clannad. Yang kedelapan ada Sunrise Inc. Berikutnya adalah anak perusahaan Bandai Namco Holdings, Sunrise Inc. Sunrise berfokus memproduksi anime robot yang tentunya jauh lebih sulit diproduksi, seperti Cyborg 009, Code Geass, Cowboy Bebop, dan seri Gundam. Meskipun begitu, Sunrise juga membuat beberapa anime dengan genre lain, seperti Inuyasha dan Gintama. Yang kesembilan ada Toei Animation. Toei Animation, studio yang dulunya bernama Nihon Doga Eiga dan Toei Doga ini telah memproduksi berbagai seri anime, film, dan berbagai adaptasi yang populer di seluruh dunia. Toei memproduksi karya beberapa mangaka populer. Salah satunya adalah One Piece karya Eiichiro Oda. Dan yang ke-10 ada Madhouse. Madhouse adalah studio yang terkenal karena kolaborasinya dengan berbagai mangaka berbeda, seperti Naoki Urasawa dan Clamp. Mereka juga pernah berkolaborasi dengan Square Enix dalam Last Order, Final Fantasy VII. Madhouse juga memproduksi anime populer, contohnya adalah One Punch Man. Faktor yang melatar belakangi anime menjadi populer di Indonesia. Anime mampu menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia dari kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Faktor yang membuat anime populer di Indonesia ialah 1. Pengaruh media massa. Pengaruh adanya globalisasi menyebabkan perkembangan teknologi informasi masuk ke Indonesia dan memberikan ruang yang sangat luas bagi budaya populer Jepang yang juga ikut masuk ke Indonesia. Siaran-siaran televisi yang menayangkan acara Jepang dengan mudah mempengaruhi masyarakat. 2. Mudahnya mendapatkan konten anime melalui website. Media online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang terdimensi teknologi yang tersedia seperti zaman sekarang. 3. Pengaruh teman. Teman sebagai salah satu agen sosialisasi yang berperan besar ikut menyebarkan budaya populer anime selain melalui media massa. 4. Banyak pilihan genre dalam anime. Dari variasinya, genre dalam anime membuat penonton tidak bosan dan selalu mendapatkan hal yang baru dibandingkan dengan cerita sinetron. Mereka lebih menganggap bahwa anime memiliki cerita yang lebih bervariasi dan lebih menarik. 5. Karakter dalam anime. Anime memiliki daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan animasi atau yang lainnya dari berbagai belahan dunia. Daya tarik anime pertama adalah penggambaran karakter yang unik. Karakter yang digambarkan secara detail termasuk ekspresinya dan eksplorasi dari latar belakang karakter itu sendiri. Anime mampu menarik perhatian penggemarnya. Penggemar anime menunjukkan rasa suka dengan cara mengidolakan salah satu atau beberapa tokoh dalam anime. 6. Fashion dalam anime. Budaya populer adalah budaya yang bersifat produksi, artistik, dan komersial, diciptakan sebagai konsumsi massa dan dapat digunakan untuk mengekspresikan dan memahami selera masyarakat luas. Salah satu elemen budaya populer Jepang adalah fashion. Dalam dunia anime, juga terdapat elemen fashion mulai dari kostum perang hingga seragam sekolah. Bagi penggemar dengan kemunculan fashion yang bermacam-macam, yang memiliki keapikan tersendiri tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri. 7. Alur cerita yang menarik dalam anime.
Anime yang menyuguhkan suatu cerita yang dekat dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Walaupun kadang sering digambarkan tidak realistis, anime mengangkat suatu tema yang memiliki keunikan tersendiri dan memberikan hiburan tersendiri bagi para penontonnya. Melihat anime seperti melihat kehidupan manusia dari sisi lain, dari situasi yang mungkin tidak terlihat realistis namun tetap masuk akal. Anime tidak hanya sekedar hiburan. Selain itu, anime dapat menginspirasi masyarakat dari segi cerita dan budaya. Tidak sedikit dari anime yang berisikan tentang nilai-nilai moral dan pelajaran yang dapat dijadikan contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anime sebagai media mengenal bahasa Jepang. Tidak seperti bahasa Inggris, yang telah banyak digunakan di Indonesia secara umum di berbagai lapisan masyarakat, bahasa Jepang merupakan bahasa asing yang hanya digunakan untuk berkomunikasi oleh kalangan tertentu saja. Kontak masyarakat Indonesia dengan bahasa Jepang sangat terbatas, misalnya melalui kemasan-kemasan produk makanan atau kosmetik yang akhir-akhir ini banyak ditulis menggunakan aksara Jepang mendapatkan perhatian konsumen. Media lain yang memberikan kesempatan masyarakat Indonesia untuk mengenal bahasa Jepang adalah televisi pada akhir tahun 1980-an. Anime atau drama Jepang mulai disiarkan di televisi swasta. Grafik, seberapa besar anime, dan lain sebagainya mempengaruhi sarana untuk mengenal bahasa Jepang. Dari grafik di gambar, hal tersebut dibuktikan dari data hasil angket yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Sebanyak 62% mahasiswa mengaku pertama kali mengenal bahasa Jepang melalui produk budaya populer Jepang, termasuk di dalamnya anime, manga, lagu, drama, film, hal-hal di internet, dan game Jepang. Manfaat yang dirasakan oleh pembelajar dengan mengkonsumsi anime adalah 1. Mempelajari dan memperkaya kosakata. 2. Berlatih pendengaran. 3. Membantu memahami konteks penggunaan sebuah kata atau ekspresi bahasa. 4. Berlatih pelafalan, aksen, intonasi bahasa Jepang. 5. Berlatih percakapan. 6. Mempelajari budaya Jepang. 7. Membantu dan memahami bahasa sehari-hari. 8. Mempelajari huruf kanji. 9. Berlatih menerjemahkan. 10. Mengenal dialek bahasa Jepang. Dan 11. Menjadi sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Dampak menonton anime. Setiap benda atau hal pasti terdapat kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Begitu pula dengan eksistensi anime. Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menonton atau mengkonsumsi anime yaitu: yang pertama kita bahas adalah kelebihan menonton anime. 1. Membuat seseorang menjadi lebih kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kreasi-kreasi baru suatu hal, seperti menghias bento atau bekal makanan berbentuk Naruto, Doraemon, dan lain sebagainya. 2. Menyalurkan bakat dan hobi. Ketika seseorang sering menonton anime, maka tidak jarang orang tersebut akan menggambar tokoh idolanya untuk menyalurkan hobinya, yaitu menggambar. 3. Mengurangi rasa bosan. Berdasarkan penelitian kepada beberapa orang pembelajar bahasa Jepang, mengatakan alasan mereka menonton anime karena dapat mengurangi bosan. 4. Menambah wawasan seputar Jepang. Semakin sering menonton anime, maka orang tersebut akan mengetahui budaya-budaya Jepang, baik yang nampak maupun tidak nampak. Misalnya, budaya yang nampak yaitu pakaian tradisional Jepang seperti kimono, makanan Jepang seperti sushi, seni kaligrafi Jepang seperti shodo, dan lain sebagainya. Serta budaya yang tidak nampak antara lain ialah menggunakan tuturan. 5. Menjadi sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Dan 6. Melancarkan imajinasi. Selanjutnya ialah dampak negatif anime. Kekurangan menonton anime. 1. Menjadi boros. Banyak kasus yang terjadi akibat menonton anime menjadi suka hingga tergila-gila dengan tokoh yang diidolakannya. Orang tersebut akan berusaha membeli apapun yang berhubungan dengan anime yang diidolakannya. Contohnya, merchandise official, manga, fan art, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam pemerolehan anime pun dikatakan boros ketika orang tersebut selalu membeli kuota internet untuk mendownload dari website maupun streaming. 2. Menjadi malas. Menariknya alur cerita, tokoh yang keren, setting tempat, dan lain-lain membuat para penggemarnya tidak ingin bergerak dari anime. Hal ini adalah pemicu seseorang menjadi malas untuk melakukan aktivitas kesehariannya. 3. Dapat membuat seseorang menjadi antisosial. Kecenderungan seseorang menonton anime mengakibatkan kecanduan menonton hingga episode atau series berakhir, lalu dilanjutkan dengan anime berikutnya tanpa henti, terus mengurung diri di kamar tanpa interaksi dengan dunia luar yang nyata. 4. Melupakan budaya sendiri. Dengan seringnya menonton anime, maka pengaruh budaya Jepang akan tertanam dengan kuat dalam pikirannya, sampai berpengaruh ke dalam kehidupannya dan tanpa sadar melupakan budayanya sendiri. 5. Meniru tindakan yang ada di anime. Tindakan yang seringkali ditiru oleh penonton anime adalah berkelahi menggunakan benda-benda berbahaya oleh anak-anak. Sebenarnya, anak-anak itu tidak sepenuhnya salah, hanya saja antara kategori anime berdasarkan sasaran penonton dengan penonton anime tidak sesuai. Misalnya, seharusnya dipertontonkan untuk remaja ke atas, namun anak-anak melihatnya. Disinilah dibutuhkan pendampingan orang tua.
ありがとな。ありがとうみんな。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あざーす。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。お前ら、ありがとうな。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。